Baik, teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam dan bahagia teman-teman semua ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih telah hadir di ruang guru ini dalam rangka untuk berbagi ya mengenai budaya positif di kelas dan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Dan sebelum kita mulai ada 3 buah pertanyaan. Nah, ini setuju atau tidak? Nah, teman-teman dipersilakan untuk memberikan tanggapan atau jawabannya. Mulai dari pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, itu setuju atau tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, setuju atau tidak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, silakan teman-teman, mungkin ada ingin menanggapi. Ya, silakan. Ya, Pak. Siapa dulu nih? Ya, Pak Didi, silakan Pak Didi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Panca Hadi Susanto dari mata pelajaran IPS. Saya setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak karena dengan hukuman anak menjadi mengerti. Dengan hukuman anak menjadi mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik, asal hukumannya tidak menyangkut ke fisik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Ya, jadi Pak Didi setuju ya bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak asal bukan hukuman fisik gitu ya. Berarti bisa hukumannya berupa nyanyi gitu ya, piket kelas gitu, membersihkan halaman ya. Ada lagi teman-teman? Ayo menanggapi ya, silakan Pak Cek. Hukuman yang dapat mendisiplinkan anak ya. Ya saya secara ini sih setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Didi gitu kan, bahwa disiplin dapat mendisiplinkan anak, sehingga dengan hukuman ini dia menjadi sadar bahwa perilakunya tersebut memang tidak sesuai, artinya belum sesuai dengan aturan yang diberikan oleh guru. Kemudian selama disiplinnya itu bersifat edukasi, artinya disiplin pemberian hukuman tersebut ya memang tadi disampaikan juga tidak berbentuk fisik, kemudian memberikan ya hal-hal yang positif seperti misalnya menghafal perkalian, atau misalnya dia harus membuat sebuah deskripsi atau cerita gitu kan. Mungkin seperti itu. Jadi hukuman-hukuman yang memang bersifatnya edukasi aja ya. Berarti yang nomor 2 setuju. Kalau untuk nomor kedua ya setuju. Ini mengarah nomor 2 setuju. Gitu ya. Dan yang ketiga seperti kita memberi bintang penghargaan gitu modelnya ya. Yaitu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Berarti setuju ya yang nomor 3? Setuju. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat? Ya, silakan Pak Satibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa. Kalau saya karena berapa Pak? Karena begini, pertama kita lihat dari watak anak, kedua kita lihat dari kepadanya anak, kedua kita lihat dari kepadanya anak. Sebab kalau kita menghukum langsung begitu saja, tidak ada peringatan, itu pun nanti anak-anak yang misalnya kita berikan hukuman menghafal matematik,
kemudian dia bakatnya tidak di matematik, itu akan menjadi beban. Kalau menurut saya, kalau misalnya kita memberikan hukuman, kita tanya dulu bakat dia itu apa, supaya dia juga tidak tidak terbebani oleh apa yang diberikan. Jadi dia di samping dia dapat hukuman, dia juga menjalankan hukuman itu dengan senang hati. Nah, jadi saya agak ragu-ragu, tapi dilihat anaknya dulu ya. Kalau memang itu sudah sudah keterlaluan, boleh dengan hukuman. Tapi kalau masih belum, hanya diberikan peringatan. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Satibi. Ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat? Ya, silakan Bu Hilda. Untuk yang nomor 1 itu kan hukuman dapat mendisiplinkan anak dan Pak Ali ya. Nah, kalau menurut saya kalau hukuman ke anak lebih baik bukan hukuman Pak, tapi ke konsekuensi. Nah, jadi misalkan ini anak tidak mengerjakan PR gitu, tapi kita harus membuat kesepakatan dari awal Pak Ali. Misalkan ketika kita mengajar anak misalkan tidak mengerjakan PR, berarti kita harus punya kesepakatan di kelas yang bisa siswa itu merubah, misalkan yang tidak mengerjakan menjadi mengerjakan. Contohnya misalkan ketika di kelas itu kita membuat kesepakatan yang tidak mengerjakan PR, misalkan diberikan konsekuensinya apa. Nah, itu harus kesepakatan bersama, sehingga siswa ketika melakukan kesalahan dia sadar, oh iya, saya sudah membuat kesepakatan dengan guru ini, kalau tidak mengerjakan PR dia akan mendapat konsekuensinya apa, seperti itu. Jadi siswa itu tersebut berpikir kembali untuk melanggar peraturan yang ada, seperti itu. Jadi menurut saya kalau hukuman itu tidak tepat untuk mendisiplinkan anak, seperti itu Pak Ali. Terima kasih Bu Hilda. Jadi lebih cenderung untuk menggali motivasi anak dari dalam, gitu ya Bu Hilda. Jadi bukan karena takut akan hukuman begitu ya. Baik teman-teman, terima kasih atas pendapatnya. Kita lanjut dalam topik eksplorasi konsep kali ini. Ya, ini adalah 6 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Kita ke materi pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, pada kegiatan ini, ya ini bisa dipraktekkan Bu Nadila sama Bu Yuka. Silakan maju ke depan. Bu Nadila bisa merobek satu kertas kecil aja. Ya boleh ke depan dulu. Nanti ada hadiahnya. Botol minum warna ungu nanti ada. Silakan ke depan betul. Nah, jadi begini. Silakan dibejek Bu, dibejek. Nah, atau ditutup ya. Kemudian, oh ya belum ditulis gitu ya. Tulis sesuatu yang sangat berharga Bu di kertas tersebut. Ya. Enggak. Adil aja. Ya, tulis sesuatu yang berharga, boleh barang, boleh apa. Bebas, pokoknya menurut Bu Nadila itu berharga. Mantan ya boleh. Jadi berharga apa enggak? Ya, sekarang Bu Yuka coba mengambil kertas yang ada di genggaman itu, bagaimana caranya? Nah, apa dengan membujuk, mengancam, gitu ya, pokoknya merayu dan sebagainya. Coba silakan.
sesuatu yang sangat berharga. Arahnya gimana? Kencang suaranya, kencang. Itu yang sangat berharga, terserah mau dikasih atau enggak. Ya, gitu. Mau dikasih atau enggak? Rayu dong, rayu. Enggak. Rayu. Oh. Ya, terima kasih tepuk tangan. Ya. Jadi Apa itu tuh? inti dari permainan tersebut, ya. Ya, bahwa ya kita mempunyai keyakinan ya untuk menjaga apa yang kita pahami, apa yang kita yakini gitu ya. Jadi walaupun dari luar itu ada ancaman, ada bujukan, ya ada rayuan ya, tapi kita tetap kuat ya menjaga keyakinan tersebut. Oke, selanjutnya ini ada perubahan paradigma ya, teori kontrol atau teori pilihan, di mana ini adalah ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat dengan suatu kesalahan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Metode berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang atau win-win solution. Ini adalah teori disiplin positif. Ya, ada teori motivasi ya. 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jangan sama dengan kita. Ya, silahkan Bu Siva. Ya, nggak apa-apa, ditempel aja. Keributan dan tidak boleh berisik. Menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh berisik ketika guru sedang mengajar. Saling menghargai pendapat dan aktif saat pembelajaran. Datang tepat waktu mengerjakan PR. Di sini tidak. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam kegiatan berbagi bagaimana menerapkan disiplin positif di kelas dan segitiga restitusi. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.